Polda Jawa Tengah amankan 90 tersangka dalam operasi penertiban petasan dan bahan peledak. Polresta Cilacap menggelar reka ulang kasus perampokan bersenjata. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadapi 34 dakwaan. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 5 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Untuk menjaga ketenangan dalam menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di bulan Ramadan, Polda Jawa Tengah melakukan operasi penertiban petasan dan bahan peledak. Dari operasi ini terjaring 90 tersangka dari 58 kasus dengan total barang bukti sebanyak 4,5 kilogram. Jadi kasus menonjol terjadi di wilayah Magelang pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 20, di mana saat itu terjadi adanya ledakan malam hari pada saat masyarakat lagi tarawih yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia, yaitu pelaku sendiri, dan 11 rumah, rinciannya 5 rumah itu hancur, 6 itu sebagian. Kita dengan teman-teman Forkominda, TNI Polri untuk membantu pelaksanaan ini. Kemudian itu kasus menonjol terkait dengan petasan. Hasil operasi cipta kondisi terkait dengan petasan, kita telah mengamankan tersangka 90 orang dan dilakukan penahanan. Rinciannya adalah produsen. Kasusnya ini ya, 52 kasus dari 90 orang tersangka, 58 kasus. Dengan rincian produsen 15 kasus, distributor 5 kasus, dan penjual 88 kasus. Ulangi, 38 kasus. Jadi totalnya 58 kasus. Kemudian total barang bukti yang bisa kita amankan, serbu bahan petasan 450 kg atau 45 kg, serbu aluminium 2 kg, serbu belerang 25 kg, kemudian KNU 50 gram, potasium 35 kg, serbu brom silver 11 kg, petasan korek 347.800 buah, kemudian petasan renteng 7.000 buah, petasan segala ukuran ada 37.000 buah, selongsong petasan ada yang 629 buah, kemudian batangan 500 buah, yang lembaran 170 buah, dan uang tunai 2.400.000. Rekan-rekan sekalian, ini menjadi perhatian kita karena satu, mereka mempunyai modus untuk menjual bahan baku dan menjual petasan dengan bahan petasan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang menggunakan online dan motifnya adalah untuk ekonomi. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat, di mana ancamannya 20 tahun maksimal.
Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku narkoba, Polda Jawa Tengah berkomitmen memberikan hukuman berat. Polda Jawa Tengah juga menerapkan TPPU kepada para bandar narkoba. Peringatan ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, saat menggelar konferensi pers hasil operasi Bersinar Candi 2023. Selama pelaksanaan operasi Bersinar Candi 2023 yang berlangsung selama 20 hari dari tanggal 9 Maret hingga 28 Maret 2023, Polda Jawa Tengah dan jajaran berhasil mengungkap 176 kasus target operasi peredaran narkoba. Dari kasus-kasus ini terjaring 287 tersangka dengan total barang bukti yang diamankan lebih dari 5 kg narkotika jenis sabu. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam konferensi pers yang didampingi Diras Narkoba Kombes Pol Lutfi Martadians dan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi. Irjen Pol Ahmad Lutfi juga menyampaikan ada beberapa kasus menonjol yang turut diungkap selama masa operasi. Di antaranya, Polres Tegal Kota yang mengungkap peredaran sabu jaringan Aceh seberat 4 kg, serta mengamankan 2 tersangka dan tertangkapnya pasangan suami istri asal Semarang yang kemudian dijerat TPPU oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah. Makin lihai melakukan kegiatan, anggota kita juga harus makin pandai dalam hal mendalami modus operandi. Dan ini menjadi konsen tidak hanya kita kepolisian, bahkan pemerintah terkait dengan darurat narkoba menjadi atensi untuk menjadi pemberantasan secara bersama-sama. Untuk memberikan efek jera atas peredaran narkoba di masyarakat, Polda Jateng bersama BNN berkomitmen untuk menghukum berat para pelaku narkoba serta menerapkan TPPU kepada para bandar narkoba. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus perampokan bersenjata yang menyebabkan 2 orang mengalami luka tembak. Reka ulang ini menghadirkan 3 pelaku dengan memperagakan 24 adegan. Polresta Cilacap menggelar reka ulang perampokan bersenjata yang terjadi di Dusun Pondok Wungu, RT 5, RW 5, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Kesbang Pol Cilacap, Taryo Kajari Cilacap, diwakili Kasipidum Widi Wicaksono, pejabat utama Polresta Cilacap, Forkom Pimcam Kedungreja, serta warga masyarakat sekitar. Rekonstruksi menghadirkan ketiga pelaku. Proses rekonstruksi berlangsung selama sekitar 30 menit. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto menjelaskan, dalam kegiatan rekonstruksi ini dilakukan 24 kali adegan. Kombes Pol Fangki dalam kesempatan ini juga mengingatkan masyarakat Cilacap untuk bersama-sama memerangi tindak kejahatan dengan cara apapun, termasuk dengan merekam peristiwa kejahatan dengan ponsel. Dan saya mohon kerjasamanya. Saya mengimbau masyarakat Kabupaten Cilacap, ayo sama-sama kita perangi kejahatan. Silakan menggunakan cara bagaimana, karena dengan video kecil pun yang kemarin beredar dan viral, ini sangat membantu kami pihak kepolisian untuk mengungkap terjadinya perampokan. Tapi akan lebih baik manakala mendapatkan video seperti kejadian-kejadian yang lain, tolong bisa langsung sampaikan ke pihak kepolisian, jadi supaya lebih cepat. Ketiga pelaku merampok toko kelontong milik Nasirun siang hari pada tanggal 27 Maret 2023. Para pelaku membawa kabur uang 100 juta rupiah dari toko tersebut dan melukai pemilik toko dengan senjata api rakitan. Tetangga korban yang melihat perampokan ini sempat merekam kejadian. Video ini pun viral dan memudahkan kepolisian menangkap para pelaku. Tim Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, ada perampokan bersenjata terjadi pada siang hari dan lebih parahnya lagi mereka yaitu para pelaku menggunakan senjata api. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait pengusutan kasus perampokan dengan senjata berapi ini, kami akan berdialog dengan Kapolres Cilacap, Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto. Ya, Pak Sugiharto, selamat siang. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, pertanyaan pertama saya, kronologi pengungkapan sehingga kasus ini bisa sampai di tahap kepolisian itu seperti apa, Pak? Baik, jadi pengungkapan berawal dari hasil full paket anggota kami opsional di lapangan, di mana kita memperoleh informasi ada seseorang yang membeli outfit, jadi pakaian, tas, dan lain sebagainya ini ada di pasar. Dan kebetulan ini sama dengan pakaian yang digunakan oleh 3 tersangka pada saat melaksanakan aksi. Dari situ kita coba ke lapangan sehingga kita mendapatkan data-data awal dan untuk proses lanjutan. Ya,
total pelaku itu ada 3 ya Pak ya? Betul, Mbak Lydia. Jadi pelaku ada 3 orang dan sudah kita amankan. Ya, seperti apa kronologi sehingga para pelaku ini nekat untuk melakukan perampokan dan juga menggunakan senjata api? Dari hasil olah TKP, jadi kemarin kita melaksanakan rekonstruksi, kemungkinan besar jadi pelaku ini panik pada saat ada perlawanan dari korban. Jadi beberapa orang juga melakukan perlawanan sehingga mereka membawa korban ini sampai di jalan dan memang terjadi baku hantam. Tapi kebetulan salah satu tersangka ini sudah menyiapkan senpi yang akan digunakan pada saat aksi dan terjadi 2 kali tembakan di luar toko tersebut. Ya, total pelaku ada 3 orang dan 1 diantaranya adalah seorang residivis. Ya, betul, Pak. Jadi salah satu memang residivis sudah lama ini dan kemungkinan besar mereka memang kelompok-kelompok kambuhan melakukan kegiatan-kegiatan curas-curat beberapa kali. Iya, Pak Fangki, dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, situasi atau kondisi di saat kejadian itu terjadi pada siang hari itu sebenarnya seperti apa? Sehingga para pelaku, 3 pelaku ini nekat untuk melakukan perampokan. Jadi untuk situasi di Desa Kaliwungu sendiri, ini memang agak sepi. Ada beberapa toko juga, namun tidak besar. Jadi sasaran mereka memang mencari toko-toko retail, agen-agen keuangan, ataupun seperti toko emas yang memang diamati oleh para pelaku ini kurangnya sistem pengamanan. Jadi dari CCTV, kemudian kanan kirinya masyarakat juga tidak banyak, kemudian lingkungannya juga sepi, dan memang untuk TKP di Kaliwungu ini rumah memang agak berjauhan. Jadi TKP yang menjadi tempat perampokan ini adalah tempat usaha ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, kemudian dari pengakuan para pelaku, dari mana mereka mendapatkan senjata rakitan ini? Untuk senjata sementara masih kami perdalam lagi, di mana mereka membeli atau pesan atau membuat. Jadi masih harus kami dalami karena memang senjata yang dipakai oleh para tersangka ini adalah jenis rakitan menyerupai revolver. Ya, melihat kejadian perampokan yang terjadi di Cilacap ini, seperti apa antisipasi di wilayah hukum Polresta Cilacap dengan aksi-aksi kriminalitas seperti ini, Pak Fangki? Ya, dari kami, dari Polresta Cilacap selalu mengimbau kepada masyarakat, terutama para pemilik toko retail, tempat-tempat usaha, termasuk agen-agen keuangan yang berada di desa-desa. Ini kami berharap untuk menggunakan sarana-sarana keamanan. Contohnya pemasangan CCTV atau menggunakan jasa untuk pengamanan sehingga pada saat mungkin ada beberapa orang yang melakukan pengamatan dan ingin berbuat sesuatu, ini mereka minimal berpikir. Karena kanan kirinya juga banyak penduduk, banyak masyarakat, atau sistem-sistem pengamanan yang sudah terpasang. Demikian. Ya, berarti pihak kepolisian juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat ya Pak ya dalam mengantisipasi maupun mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan kami memang sangat membutuhkan informasi dari masyarakat manakala terjadi sesuatu kejadian seperti kemarin. Jadi ada video-video yang viral ini. Alhamdulillahnya memang langsung dikirim kepada kami dan kami langsung melaksanakan penyidikan. Jadi pengembangan dari kasus yang terjadi kemarin. Ya, gerak cepat yang dilakukan oleh Polresta Cilacap sejak video beredar viral sehingga hingga para pelaku ditangkap ya Pak ya, Pak Fangki. Iya, baik. Betul Pak. Terima kasih Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi Pak. Salam presisi.
Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini
sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polri membagikan 2.000 paket bantuan sosial kepada warga Jakarta Utara. Pemberian bantuan ini dipimpin langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Bersama dengan Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M. Hendra Suhartiono, Kapolres Metro Jakarta Utara,
Kombes Pol Gideon Aristiawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo, serta para pejabat utama lainnya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di kawasan Kumuh, Jakarta Utara. Pembagian bantuan sosial didistribusikan melalui polsek setempat, kemudian diteruskan ke masyarakat di Jakarta Utara seperti di kawasan Koja, Kelapa Gading, Penjaringan, Pademangan, Cilincing, dan Tanjung Priuk. Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh Polri adalah sebanyak 2.000 paket. Rekan-rekan media yang saya hormati dan kami banggakan, pada hari ini kami bersama rombongan dari Mabes Polri mendapat perintah dari Bapak Kapolri untuk menyampaikan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta Utara. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kami ditemenin dari Forkopimda dari Jakarta Utara, ada Pak Kapolres, ada Pak Wali Kota, ada Pak Kasdip, dan yang lainnya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Pada hakikatnya bahwa Bapak Kapolri sangat intent untuk bisa peduli kepada masyarakat dimanapun berada yang membutuhkan, dan di saat bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh berkah ini, Bapak Kapolri ingin memberikan bantuan sosial agar bisa membantu ekonomi maupun membantu sembako bagi para penduduk atau masyarakat yang membutuhkan. Jumlah bantuan pada hari ini sebanyak 2.000 paket sembako. Ini kebetulan yang sudah kesekian kalinya, yang lalu dilaksanakan di Jakarta Selatan, sekarang dilaksanakan di Jakarta Utara, dan insya Allah ini dilaksanakan juga serentak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Jakarta Utara. Dan yang paling utama bahwa di sela-sela pelaksanaan ibadah, mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Kapolri ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak Kapolres dan Forkopimda untuk bisa menyalurkan kepada orang-orang yang berhak, terutama orang-orang yang sedang terkena musibah, misalnya seperti kemarin karena kebakaran di Pelumpang, kemudian fakir miskin yang ada di sekitar Jakarta Utara ataupun yang lainnya, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan hal ini semua dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat Jakarta Utara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Banjir melanda kawasan Marang, Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengatasi banjir tersebut, berbagai upaya dilakukan termasuk mengantar warga yang sakit dan melakukan penyuluhan kepada warga agar tidak terjadi kecelakaan akibat banjir. Banjir melanda kawasan Marang, Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan untuk mengatasi banjir tersebut, Babin Kamtipmas Kelurahan Marang, Polsek Bukit Batu, Polresta Palangkaraya, Aibtu Abdul Aziz Nugroho melakukan penyuluhan kepada warga agar berhati-hati saat bepergian keluar rumah. Selain itu, Aibtu Abdul Aziz Nugroho mengimbau kepada warga agar segera melaporkan perkembangan debit air ataupun keadaan darurat melalui WhatsApp grup Kelurahan Marang. Babin Kamtipmas Kelurahan Marang ini juga mengimbau kepada warga agar selalu menjaga kewaspadaannya, mengamankan aliran listrik, dan disarankan untuk mengungsi di tempat keluarga yang lebih aman ataupun di balai desa. Aibtu Abdul Aziz beserta Babinsa juga menjenguk langsung warga yang sakit dan memberikan solusi. Terkadang warga yang sakit tidak mau dirujuk ke rumah sakit karena berbagai faktor. Ketinggian air di RT 02 RW 02 Kelurahan Marang mencapai ketinggian 30 cm dan mencapai ketinggian air yaitu 70 cm. Pemirsa, selama bulan Ramadan, Polres Ngawi melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah bakti kesehatan yang digelar usai sholat tarawih.
Kegiatan bakti sosial kesehatan merupakan rangkaian dari 9 agenda dalam gelar Ramadan Berkah Polres Ngawi. Menurut Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyat Putra, kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan baksos ini dilakukan sesudah sholat tarawih bertempat di Masjid Darul Jannah, Jalan Dr. Sutomo Ngawi. Bakti kesehatan gratis ini meliputi pengecekan tekanan darah, suhu badan, SpO2, memberikan obat bagi yang sakit sesuai dengan keluhan, dan juga memberikan vitamin, serta memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat dan takmir Masjid Darul Jannah. Warga nampak antusias mengikuti kegiatan ini meski pelayanan kesehatan dilakukan hingga malam hari. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Siang. Pemirsa, untuk memperkuat toleransi antar umat beragama, Polda Nusa Tenggara Timur membagikan takjil kepada jemaah Masjid Raya Nurusadah dan kegiatan ini dipimpin Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma membagi-bagikan takjil atau makanan untuk berbuka puasa kepada umat muslim di Masjid Raya Nursadah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembagian takjil dilakukan Kapolda NTT bersama dengan para pejabat utama dan personel Polwan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Joni Asadoma juga ikut berbuka puasa bersama jemaah masjid. Kapolda NTT mengatakan pembagian takjil dilakukan sebagai bentuk pemantauan keamanan selama bulan suci Ramadan dan toleransi umat beragama di NTT. Toleransi ya, sesama manusia, sama anak bangsa, saudara semuanya ya kan. Jadi harus terus kita rawat dan kita pelihara, kita tingkatkan yang namanya kepedulian terhadap sesama, kasih sayang terhadap sesama, dan toleransi antar agama. Untuk kondisi keamanan bulan puasa ini? Sampai saat ini kondisi situasi kondusif, ya kondusif. Tidak ada hal-hal yang menonjol yang mengganggu situasi Kamtipmas. Jadi ini juga berkat partisipasi dari seluruh masyarakat, bukan hanya Polri, tapi ya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Polda NTT memastikan keamanan umat muslim dan masyarakat selama bulan Ramadan tetap aman dan kondusif. Kapolda NTT juga mengajak seluruh masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Seekor paus terdampar di sisi barat pantai Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali pada hari ini. Paus berwarna hitam ini terdampar dalam kondisi masih hidup dan tubuh penuh luka. Berdasarkan informasi, paus ini terdampar di pantai Lepang sekitar dini hari, tepatnya pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Mamalia laut yang terdampar di sisi barat pantai Lepang ini diperkirakan memiliki berat sekitar 3 ton dengan panjang sekitar 10 meter. Diduga paus ini terluka karena terkena batu atau karang di perairan dangkal. Warga bersama personel BPBD dan kepolisian dan juga TNI berusaha untuk mendorong paus agar bisa kembali ke tengah laut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits,
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa atas tuduhan pidana terkait pembayaran uang bungkam jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Pendakwaan berlangsung dengan penjagaan ketat, seperti dilaporkan tim VOA dari New York. Berapa berita? Menghadapi dakwaannya. Dan sejak pagi hari tadi hingga saat ini proses peradilan sudah selesai. Tempat ini menjadi lokasi untuk mengakomodasi massa yang mendukung dan juga kontra Trump. Pada pagi hari tadi, area sebelah sana, pemirsa, menjadi lokasi yang diberikan oleh pihak kepolisian NYPD untuk mengakomodasi pihak yang pro terhadap dakwaan atau kontra terhadap Trump. Sementara di tempat saya berdiri saat ini, pada pagi hari tadi, pihak kepolisian NYPD menggunakan area ini untuk mengakomodasi para pendukung Trump yang kontra terhadap dakwaan yang diberikan terhadap Trump. Dan proses peradilan sudah berakhir, berlangsung singkat kurang dari 1 jam. Trump tiba pada pukul 2.15 siang waktu New York dan sudah keluar sekitar pukul 3 siang dan langsung bertolak kembali ke kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Dan berbicara di depan publik pada pukul 8 malam waktu Florida. Diketahui ada 34 dakwaan yang diberikan terhadap Trump terkait dengan pemalsuan dokumen. Ini ada kaitannya dengan dugaan kasus perselingkuhannya dengan seorang bintang porno bernama Stormy Daniels yang diberikan uang tutup mulut sebesar $130.000. Dari New York, Amerika Serikat, Randy Coksana dan Naratama, VOA. Kapolsek Cililin Polres Cimahi Asep Saipuloh melaksanakan monitoring giat gebiar Pekan Imunisasi Nasional Polio dengan sasaran anak-anak dan balita. Dalam giat tersebut, kegiatan ini didampingi oleh tenaga medis dari Puskesmas Pataruman. Kapolsek Cililin AKP Asep Saipuloh pada Selasa 4 April melaksanakan monitoring giat gebiar imunisasi Pekan Imunisasi Nasional atau Polio dengan sasaran anak-anak dan balita. Kegiatan ini bertempat di Pos Yandu RW 002 yang beralamat di Kampung Saapan, RT 02, RW 02, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas. Hadir dalam giat tersebut, Bidan Lina dari Puskesmas Pataruman, Babin Kamtipmas Desa Cipatik, Aibtu Sukara, dan peserta imunisasi PIN Polio. Peserta yang hadir dalam gebiar Pekan Imunisasi Anak-anak dan Balita dengan sasaran sebanyak 120 orang. Dengan mengenakan seragam Polri, Babin Kamtipmas Kelurahan Ponjalai, Bribka Gunawan, Kelurahan Ponjalai, Kota Palopo, Polsek Wara, Polres Palopo di Masjid Jami Tua Palopo melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selain itu, Bribka Gunawan juga menyampaikan ceramah agama untuk mengantisipasi kenakalan remaja dan keamanan di lingkungan warga.
Babin Kamtipmas Kelurahan Penjalai Bribka Gunawan di Kelurahan Penjalai Kota Palopo Polsekwara Polres Palopo menggelar kegiatan di Masjid Jami Tua Palopo. Melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan penyampaian ceramah agama. Langkah religius seorang polisi ini diapresiasi para warga. Dalam ceramahnya, Bribka Gunawan melakukan imbauan Kamtipmas kepada masyarakat, diantaranya ibu-ibu sebelum meninggalkan rumah agar melaksanakan sholat tarawih dan juga untuk memastikan semua sudah aman, baik itu kompor dimatikan dan juga pintu dan jendela rumah terkunci. Sementara untuk anak-anak muda dan juga pelajar agar tidak melakukan aksi tawuran seperti balap liar karena jika tertangkap maka kendaraannya akan disita selama 4 bulan. Selain itu, para orang tua yang memiliki anak remaja agar tidak memberikan kunci sepeda motor kepada anaknya di saat subuh dan juga sore hari untuk aksi balapan liar. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali